Halo guys, gua Vincent dan di video kali ini masih dari seri ilmu mengatur uang. Buat kalian yang belum cek part-part sebelumnya boleh ditonton dulu supaya nggak ketinggalan. Jadi video ini bakal ngebahas fase kita sekarang. Kira-kira kita udah sampai sejauh mana dengan keuangan kita? Kalau gue sendiri ada di fase meningkatkan income supaya bisa memperbanyak dan memperbesar aset. Ini kayaknya gue udah pernah sebut di video sebelumnya juga. Karena usia gue masih masuk usia produktif, gue harus pakai waktu yang ada buat belajar dan dapetin pengalaman sebanyak mungkin. Supaya talenta, ilmu, dan sumber daya yang gue punya bisa dimaksimalin sebaik mungkin. Gue juga terus berinvestasi di aset yang paling aman dan juga punya potensi return yang paling besar, yaitu diri gue sendiri. Kalau kata Warren Buffett, investing in yourself itu adalah investasi paling baik, yang paling aman. Karena nggak ada yang bisa ambil dari kita. Kayaknya nanti gue bakal bikin video khusus yang ngebahas kenapa investasi di diri sendiri adalah bentuk investasi yang paling baik dan yang paling aman menurut beberapa orang. Tapi juga punya potensi return atau gain-nya yang didapetinnya bisa besar banget. Risk dan return-nya bener-bener jomplang. Karena ya risiko rendah tapi bisa dapet reward yang besar. Dengan terus belajar, praktek, dan punya pengalaman, gue jadi tahu strategi apa yang harus gue pakai supaya bisa melewati fase ini. Strategi gue ya berinvestasi ke diri sendiri seperti yang udah gue bilang tadi. Jadi punya uang, misalnya gue pakai buat ngasah skill, nambah pengalaman, dan bikin nilai yang gue tawarin ke pasar lebih tinggi lagi. Ya misalnya gue punya skill keuangan, itu gue tawarin ke pasar dan itu dibayar. Jadi skill dan waktu gue tukar dengan uang. Jadi kayak gitu kan intinya. Kalau kerja freelance atau bisnis sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau bedanya bisnis tuh pakai sistem. Jadi sistemnya yang bekerja untuk orang itu dan ngasilin profit. Kalau untung. Kalau menurut Robert Kiyosaki, investasi itu punya arti yang berbeda buat setiap orang. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Sama juga dengan fase yang sedang dilalui oleh setiap orang. Mungkin ada di antara kita yang masih belum punya income karena masih belum masuk usia kerja atau usia produktif. Tapi dapat uang dari orang tua atau mungkin ada dari hadiah ataupun dia ada income lain yang masih belum dibilang belum formal ya, masih ya dapat uang dari informal, mungkin dia ada side hustle atau gimana dan dia udah mulai nyari sampingan. Itu lebih kayak gitu. Ada juga yang mungkin sudah berkarir dan berbisnis untuk waktu yang cukup lama, punya tanggungan dan harus lebih giat lagi memperbesar income dan aset supaya bisa membayar pengeluarannya. Itu yang gue maksud dengan kita tahu ada di fase apa. Kalau kita tahu, paling enggak kita udah kebayang kondisi keuangan kita itu kayak gimana. Minimal tahu kondisi keuangan pribadi karena banyak yang nggak tahu loh. Dan nggak sadar, diam-diam menghanyutkan dan akhirnya terbawa arus waktu. Ingat kalau ngelawan arus itu udah susah banget dan kemungkinan berhasilnya kecil karena kita keburu tenggelam karena udah kecapean. Fase kita itu penting banget untuk kita pahami supaya punya rencana melewatinya. Ujung-ujungnya supaya kita nggak menyesal di masa depan karena udah punya persiapan dari sekarang. Coba cari tahu kalian ada di fase apa. Dan jangan sampai terlambat. Jadi dari sekarang udah dipikirin kita tuh ada di mana sih. Jadi nggak tersesat itu. Semoga dengan mengetahui fase kita masing-masing, kita jadi tahu gimana cara melewatinya dan bagaimana kita harus mengatur uang kita supaya fasenya kita bisa lewati, tujuan keuangan kita juga tercapai dan hidup kita lebih tenang, lebih aman lagi. Oke, sekian video kali ini. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.